Mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, dosen pengampu Muhammad Saidin Anwar, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kami dari kelompok 2 atas nama Edo Armanda Junior, Diki Abdul Wahyu Saputra, Desi Budiarti, dan Nana Mulyani akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran inquiry. Seorang guru perlu mengenal berbagai jenis strategi belajar mengajar sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling tepat untuk suatu bidang pengajaran. Salah satunya ialah metode pembelajaran inquiry. Apa itu inquiry? Pengertian inquiry, secara bahasa, inquiry artinya penyelidikan. Secara istilah, inquiry merupakan proses yang terus-menerus atau berputar berkesinambungan, mulai dari menanyakan pertanyaan, meneliti jawaban, menerjemahkan informasi, mempresentasikan temuan, dan melakukan refleksi. Kemudian selanjutnya ialah inquiry menurut para ahli. Menurut Bell dalam Prinsyansa dan Doni 2017 halaman 258 menyatakan bahwa pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil kegiatan peserta didik dalam memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian rupa sehingga ia menemukan informasi. Menurut Kaufman dalam Amidin 2018 halaman 151, inquiry learning adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen, sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Karakteristik inquiry. 1. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk menemukan dan mencari. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. 3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry yaitu untuk mengembangkan pola berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Prinsip-prinsip inquiry. A. Berorientasi pada pengembangan intelektual. B. Prinsip interaksi. C. Prinsip bertanya. D. Prinsip untuk belajar berpikir. E. Prinsip keterbukaan. 1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. Keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran, akan tetapi sejauh mana siswa beraktivitas dalam mencari dan menemukan sesuatu. 2. Prinsip interaksi. Pembelajaran adalah proses interaksi, baik interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Poin ketiga, prinsip bertanya. Kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry sangat diperlukan, baik bertanya untuk melacak maupun bertanya untuk menguji kemampuan. Poin keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan, otak reptil, otak limbik maupun neokorteks. Poin kelima, prinsip keterbukaan. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesisnya dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Slide ke-13, komponen-komponen metode inquiry. Yang pertama, question. Yang kedua, student engagement. Yang ketiga, comparative interaction. Yang keempat, performance evaluation. Yang kelima, variety of resource. Pada slide berikutnya, yaitu langkah-langkah metode inquiry. Yang pertama, orientasi. 2. Merumuskan masalah. Di antaranya A. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa.
B. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung jawaban yang pasti. C. Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. 3. Mengajukan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Merumuskan kesimpulan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Kelebihan diantaranya, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, mencari atau menemukan. 3. Mendukung kemampuan problem solving siswa. 4. Memberikan wahana interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Dengan demikian, siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kekurangan metode inquiry yaitu yang pertama, untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. 2. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. 3. Tidak semua topik disampaikan dengan metode ini cocok. Umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing. Yang terakhir ialah kesimpulan. Tujuan utama pendekatan inquiry adalah untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Karena pada dasarnya, secara intuitif, setiap individu cenderung melakukan kegiatan ilmiah, yaitu mencari tahu atau memecahkan masalah. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.